Saat Denny Siregar bongkar kaitan DP 500 juta dan kode Taman Mini dalam demo. Ditulis oleh Niha Alif dari Siwa.com. Salah seorang pegiat media sosial, Denny Siregar, mencoba memetakan kekuatan di balik kerusuhan demo penolakan RUU. Setelah Cikeas berhasil dikuliti akun digembok, kini giliran kami dan Cendana yang dikulik. Pada dasarnya para pembenci Jokowi tergabung dalam barisan oposisi, PKS dan Demokrat, golongan yang berambisi ingin berkuasa, Gatot dan Papa Nobita, golongan ekstremis yang digebuk dan dibubarkan, FPI dan HTI, serta gerombolan sakit hati karena asetnya disita, Cendana. Mereka inilah yang kini bahu-membahu mendukung demo penolakan UU Cipta Kerja. Kini kembali lagi, apa kaitan cuitan Denny Siregar dengan semua ini? Kemarin malam Denny mencuitkan mengenai salah satu aset keluarga yang hendak diakuisisi negara senilai 500 triliun lebih. Ada rencana negara akan menyita aset-aset yang dikuasai oleh keluarga, nilainya triliunan rupiah. Pantas ribut ya, tulis Denny Siregar 7. Disertai link berita berjudul pengamat, negara bisa sita aset jika pengelolaan tidak optimal. Di situ tertulis berita dari kontan.co.id yang menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek menertibkan aset negara seperti Gelora Bung Karno, Kemayoran, dan Taman Mini Indonesia Indah agar lebih optimal bagi pemasukan negara. Pasalnya, dari temuan KPK, aset negara seperti TMII belum secara optimal menyumbang pemasukan keuangan. Misalnya terkait aset TMII, KPK menemukan bahwa berdasarkan keputusan Presiden nomor 51 tahun 1977 tentang Taman Mini Indonesia Indah, aset tersebut dimiliki oleh negara yang dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Naskah penyerahan TMII dari Yayasan Harapan Kita kepada pemerintah pusat pun sudah ada. Sebagaimana diketahui, Kemensetnek berkoordinasi dengan KPK terkait penertiban dan pemulihan BMN senilai 571,5 triliun rupiah. Sebenarnya sudah bukan rahasia lagi kalau rezim Orba seringkali menggunakan yayasan untuk menampung uang negara. Seperti Yayasan Harapan Kita yang dibentuk untuk membiayai proyek TMII yang sebenarnya merupakan ambisi dari Ibu Tien Soeharto. Dari berita yang saya baca di Tirto, proyek tersebut menelan biaya hingga 200 sampai 300 juta dolar. Sungguh suatu pemborosan luar biasa tatkala negara masih dalam kondisi kesusahan. Demi memuluskan ambisinya, istri Soeharto mengundang para istri gubernur se-Indonesia untuk mempengaruhi suami mereka. Nantinya semua miniatur kebudayaan tiap daerah akan ditaruh di sana. Ambisi Ibu Tien ini tercetus setelah mengunjungi Disneyland di Amerika Serikat. Pasalnya uang yang nanti diperuntukkan untuk pembangunan berasal dari dana pusat dan daerah. Inilah yang memunculkan gelombang penolakan keras hingga penyekapan sejumlah aktivis kala itu. Sangat jauh dari pembangunan yang dilakukan Jokowi saat ini yang selalu memanfaatkan investor di dalam dan luar negeri sehingga meminimalkan pengeluaran APBN. Dan kini kita tahu dari berita penyitaan aset tanggal 29 September tersebut merembet pada kerusuhan yang terjadi di bulan Oktober ini. Dalam tweet selanjutnya, Denny Siregar menggambarkan kode wilayah dan kaitannya dengan uang senilai 0,5 miliar sebagai DP untuk ormas ekstremis yang hobi demo. Kodenya Taman Mini, tulis Denny Siregar 7. Bosnya terima 500 juta untuk DP rumah. Umatnya panas-panasan di jalan. Sial banget emang para buih di lautan. Tambah Denny Siregar 7. Berkaitan dengan cuitan tersebut, beberapa netizen di kolom komentar mengunggah foto kwitansi sejumlah uang dan rekaman WA percakapan seseorang. Kalau ditarik benang merahnya antara keluarga Cendana dan kedekatan beberapa pimpinan ormas radikal, maka dipastikan kalau mereka adalah dalang untuk demo yang ada. FPI, HTI, dan ormas lainnya hanyalah antek Cendana untuk membuat kerusakan di lapangan sebagai balas dendam Cendana karena pemerintah kita karena mengusik harta keluarga mereka. Sebagai rakyat yang waras dan memiliki nasionalisme tinggi, harusnya kita percaya dan mendukung setiap kebijakan pemerintah saat ini. Di saat kita mendapat pemimpin yang berada di jalur yang benar, maka tekanan untuk menjatuhkannya akan berdatangan dari banyak arah. Semoga Jokowi tetap diberi kekuatan menghadapi para pengacau negara. Kalau bisa, tak usah segan lagi. Tak hanya Taman Mini, tapi istana dan keseluruhan aset keluarga Cikeas dan Cendana harus jatuh ke tangan negara. Inikah siasat Anies buat jatuhkan Jokowi? Ditulis oleh Nina Nur dari Siwa.com. Sudah 3 tahun Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Permainan kata-kata maupun taktik gimmicknya sudah jadi makanan sehari-hari sama warga Jakarta atau pemerhati masalah politik. Akhirnya, permainan kata dan gimmick itu pun mulai basi. Apapun yang dilakukan oleh Anies sudah makin gampang buat dibaca untuk menarik dugaan ke arah politik. Anies pun mulai kehilangan kelihayannya dalam komunikasi politik.
Taktiknya kerap dikuliti oleh para netizen, pengamat politik maupun politisi. Ketika Anies mengaku sebagai orang Jawa ketimbang orang keturunan Arab, publik pun mengambil kesimpulan bahwa itu sekedar akal-akalan saja buat memuluskan ambisi Anies di 2024. Padahal kalau orang lain sih bilang aja orang Indonesia, titik, selesai, nggak jadi masalah, iya kan? Begitu pula ketika publik memergoki keseragaman berita di media, yang akhirnya diduga sebagai upaya marketing Anies terhadap dirinya sendiri, yakni dengan memakai narasi suara bergetar, melukiskan dengan sentimental bagaimana besarnya perhatian Anies terhadap para warga Jakarta korban pandemi COVID-19. Padahal kalau betul-betul perhatian, Anies pasti akan melarang digelarnya demo oleh PA212 dan deklarasi oleh kami. Ya enggak? Jadi ketahuan, narasi suara bergetar itu sekedar gimmick, tak ubahnya dengan tukang bakso yang bikin promo agar jualannya laris. Anies sudah sangat mentok. Di berbagai survei elektabilitas, posisinya terus tergerus oleh kepala daerah lain, seperti Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, yang ironisnya tidak pernah berkoar-koar mau jadi gubernur rasa presiden. Anies sudah nyungsep di sana, dari urutan 2 turun terus ke urutan 4. Ini memalukan. Pamor Anies juga sudah sangat redup, terlebih dengan adanya banjir dan banjir lagi di DKI Jakarta. Hari ini masih banjir kan? Di lebih dari 120 RT dengan jumlah pengungsi lebih dari 1.000 orang. Ini banjirnya yang tidak bisa menyalahkan Bogor lagi, karena memang gara-gara hujan deras di Jakarta. Mana janjinya bikin naturalisasi dan drainase vertikal? Mana janjinya yang katanya bisa memprediksi banjir sehari sebelumnya? Wajar kan kalau pamor Anies itu hanya tertinggal di para buzzer, para pembenci Jokowi yang militan, dan politisi atau partai politik yang sekedar pansos. Nggak heran jika kemudian Anies harus terus berusaha agar namanya tetap eksis. Bahkan di demo anarkis, terlihat sekali kalau Anies nampaknya berdiri di 2 kaki. 1 kaki di pemerintahan, 1 kaki di para demonstran. Sementara kepala daerah lain sejak awal adanya demo sudah berusaha mengajak pendemo untuk tidak bertindak anarkis atau marah sekalian seperti Bu Risma di Surabaya yang ngamuk karena kotanya dirusak. Tapi Anies beda. Sudah malam, sudah rusak-rusak, baru dia datang. Telat banget. Hitung-hitung kerusakan tanpa menampakkan rasa marah. Padahal bukannya APBD DKI Jakarta sudah tekor alias defisit. Baru deh Anies minta para pendemo untuk tertib. Kenapa ngomongnya belakangan sih? Kenapa nggak di awal atau paginya? Memang, momen demo penolakan Omnibus Law ini merupakan momen yang hot untuk jadi panggung politik. Anies pun nampaknya memanfaatkan momen itu semaksimal mungkin, dengan strategi sama dengan narasi suara bergetar. Benarkah demikian? Ceritanya memang hari Jumat itu 9 Oktober Presiden Jokowi menggelar rapat virtual dengan mengundang sejumlah menteri dan dihadiri oleh semua gubernur. Sesuai agenda yang diberikan kesempatan bicara memang hanya 5 gubernur, yakni dari Lampung, Jabar, Jateng, Kalbar, dan Sulsel. Bukan karena ada apa-apa dengan Anies, tapi memang agendanya seperti itu. Lalu tidak ada satupun gubernur yang boleh menyampaikan isi rapat tersebut. Alasannya karena sesuai komitmen para gubernur, hasil rapat hanya akan disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi. Namun dari judul-judul berita di beberapa media, seakan-akan Anies ini dibungkam oleh Presiden Jokowi. Padahal jika dibaca isi beritanya, tidak ada satupun perkataan Anies yang menyatakan hal itu dengan tegas. Saya kutip dari cnnindonesia.com. Tentang rapat gubernur, seluruh keterangan disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi kami yang hadir tidak bisa memberikan keterangan, karena pesannya seperti itu. Kami jadi tidak bisa menyampaikan keterangan apapun, kata Anies. Ada pula media lain yang menulis tajuk berita yang benar, namun isi beritanya masih tendensius. Tapi, ada pula media yang menuliskan berita apa adanya, tanpa bumbu-bumbu narasi seakan Anies dibungkam oleh Presiden Jokowi atau seakan Anies tidak boleh menyampaikan aspirasi warganya. Jadi yang benar adalah, Anies, seperti para gubernur lainnya, memang tidak boleh memberikan keterangan soal isi rapat kepada media, karena akan disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi. Itu haknya Presiden. Bagaimana fakta bahwa Anies hanya berkata tidak bisa memberikan keterangan berubah menjadi narasi Anies tidak diberi kesempatan bicara oleh Jokowi hingga disebut Anies tidak berkutik? Kok bisa? Ini adalah sebuah misteri. Kalau awak media yang salah paham, masa bisa salah paham berjamaah? Tidak ada satupun kutipan kata-kata Anies yang dengan jelas menyatakan soal tidak diberi kesempatan bicara oleh Jokowi. Setelah CKS berhasil jadi siapa yang bikin nih? Masihkah soal Anies cari panggung? Atau pada dasarnya para pembenci Anda? Jokowi tergabung dalam barisan oposisi, PKS dan Demokrat. Golongan yang berambisi ingin berkuasa, Gatot dan Papa Nobita. Golongan ekstremis yang digebuk dan dibubarkan, FPI dan HTI. Serta gerombolan sakit hati karena asetnya disita, Cendana.
Mereka inilah yang kini bahu-membahu mendukung demo penolakan UU Cipta Kerja. Kini kembali lagi, apa kaitan cuitan